Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة دائمين متلازمين على حبيبنا وقدواتنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحها للأمة وجاهد في الله حق جهاده. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, Rabb yang telah memudahkan segala urusan kita, Rabb yang telah memberikan apa yang ada di dunia ini untuk kita manusia, Rabb yang luar biasa yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara. Maka tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salawat beserta salam buat junjungan kita, teladan kita, idola kita, panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini khatib tidak lupa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dan juga pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat yang beliau senantiasa rindui untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dibedakan di hadapan Allah bukan dikarenakan jabatan kita, bukan dikarenakan kekayaan kita, bukan dikarenakan kedudukan kita, tapi kita akan dibedakan di hadapan Allah dikarenakan ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Adapun judul khutbah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini adalah 3 amalan yang akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan kepada para sahabat beliau, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih wa kasratul khuta'i ilal masajid wa intizarus salati ba'da salati fazalikumur ribat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah motivasi kepada para sahabat, yang mana para sahabat ketika diberikan sesuatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan sesuatu yang luar biasa dan ingin apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan hadis-hadis beliau. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis beliau dengan sebuah pertanyaan. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya dengan memberikan motivasi. Tujuannya apa? Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dan bergaul dengan para sahabat-sahabat beliau. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 amalan. Yang mana 3 amalan ini kalau kita kerjakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yamhul bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian dan Allah akan angkat derajat kalian. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. 3 amalan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Apabila kita mengerjakan 3 amalan ini, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan Allah akan angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang pertama? Amalan yang pertama adalah isbaghul wudu' 'alal makarih. Selalu kita menjaga diri kita dalam kondisi berwudu. Selalu kita menjaga diri kita dalam keadaan suci. Selalu kita menjaga diri kita bagaimana zahir kita, batin kita juga suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan isbaghul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan duduk, menjaga wudu dalam kondisi-kondisi yang kita tidak mau berjumpa dengan air. Kapan kita malas bertemu dengan air? Kapan malas kita berwudu? Di saat-saat musim dingin, di saat-saat kita lagi tidur, kita malas untuk berwudu, kita malas berjumpa dengan air. Tetapi bisakah kita menjaga wudu dalam kondisi yang tidak kita senangi ketika kita tidak berjumpa dengan air? Misalkan ketika hujan lebat, misalkan ketika di tengah malam kita bangun, biasa kita bangun, kita buang air dan kita malas untuk berwudu lagi. Maka di kala saat seperti ini, apalagi di negara-negara Arab, kita tahu ada musim di sana. Kita alhamdulillah di Indonesia, alhamdulillah musimnya enak. Tapi kalau di negara-negara Arab ada musim dingin yang luar biasa dinginnya. Tapi ketika musim dingin tersebut, ketika dalam kondisi-kondisi tertentu tersebut, bisakah kita menjaga wudhu kita? Maka kalau kita bisa menjaga wudhu kita senantiasa dalam kondisi suci, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap anggota wudhu yang kita basuh dengan air, bersamaan dengan itu juga akan bergugur dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya 4 anggota wudu saja yang wajib kita basuh ketika kita ingin salat. Yang pertama apa? Muka kita. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak ingin mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian. Kemudian tangan kalian sampai siku, kemudian basuhlah rambut kalian dan kaki kalian sampai dengan mata kaki. Hanya 4 anggota wudu saja yang
Wajib kita basuh ketika kita ingin melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, la yuhafizul wudu illa al-mu'min. Tidak akan bisa seseorang itu menjaga wudunya kecuali dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sepele, kelihatannya mudah, tetapi di dalam mengamalkannya, subhanallah, perlu keimanan, perlu kesungguhan, perlu perjuangan. Sehingga ketika kita senantiasa menjaga diri kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, subhanallah, Allah akan pancarkan dari wajah kita cahaya yang akan membuat orang yang memandang kita senang dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, amalan yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wa kasratul khata' ilal masajid. Memperbanyak langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah, Baitullah, Buyutullah adalah tempat yang paling mulia yang ada di dunia ini. Apa tempat yang paling mulia di dunia ini? Adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib, sampainya beliau di kota Yasrib berubah namanya menjadi kota Madinah. Hal yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam membangun peradaban dunia, menguasai 2/3 dunia, yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah binaul masjid, membangun masjid. Masjid merupakan sentral. Masjid merupakan tempat segalanya untuk memulai segala kehidupan kita di dunia ini. Kalau hati kita terpaut dengan masjid, kalau hati kita rindu dengan masjid, kalau kita meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, pertanda kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang bisa memakmurkan rumah Allah, meramaikan rumah Allah adalah orang-orang yang betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi kita, bagaimana hati kita ini senantiasa terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid, cinta kepada masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Tidak ada naungan dan pertolongan kecuali naungan dan pertolongan dari Allah. Salah satu dari antara yang 7 yang akan mendapatkan pertolongan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu rindu terpaut kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada tempat di dunia ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat itu Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, kecuali rumah Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita, setiap langkah yang kita langkahkan dari tempat kerja kita menuju rumah Allah, satu langkah, satu dosa kita digugurkan oleh Allah. Setiap langkahnya Allah akan angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ramaikan rumah-rumah Allah minimal dalam sehari itu 5 kali sehari semalam. Solat 5 waktu kita lakukan di masjid supaya kita mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wantizarus salati ba'da shalah, yaitu kita senantiasa menunggu satu salat ke salat berikutnya. Maghrib dengan Isya waktunya pendek, dan biasanya di rumah, di dekat masjid-masjid kita, di perumahan-perumahan kita ada kajian antara maghrib dengan isya. Ikuti kajian itu. Maka kita menunggu satu salat dengan salat berikutnya, itu adalah fazalikumur ribat. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ribat. Apakah itu ribat? Ribat itu adalah orang yang menjaga di perbatasan.
dalam jihad fisabilillah, dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa dia menjaga dirinya dan menunggu waktu salat ke salat berikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan angkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiga amalan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.